Ya, langsung tampilkan slide saya yang pertama. Ya, saudara, kita akan mendekati merayakan Natal. Tadi pagi saya ketemu rekan-rekan di Pontianak ini, ada yang merayakan Natal tanggal 11 ya. Ada yang terus tanya ke tempat Pak Yusman kapan Natal? 12 ya. Jadi tanggal macam-macam saudara ya. Di Malang kita merayakan Natal 24 dan 25 ya. Tapi pagi ini saya sedikit nyerempet bicara berserempetan dengan the birth of Jesus ya. Saudara, mari kita pilah-pilah sedikit ya. Ini di Yesaya 9 ayat 6. Ini ngomong Jesus sebagai baby ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di baunya. Wah, ini gagah ya. Dan namanya disebut orang satu, penasihat ajaib, wonderful counselor. Wah, ya, bayangin, penasihat ajaib, counselor. Anda kalau cari konselor hari ini, cari konselor hukum, ya dia bicaranya kemampuannya hukum. Ya, kalau bicara konselor rumah tangga, dia mampunya kapasitasnya bicara rumah tangga. Kalau konselornya dokter, dokter apa? Kulit ya mampunya di wilayah kulit. Ya. Tapi kalau konselornya wonderful counselor, Anda boleh konsultasi apa saja. Ya, kalau datang ke Hotman Paris, dia punya jam praktek, ada jamnya. Ya, bicara hukum. Tapi kalau ke wonderful counselor, nggak ada jam, 24 hours. Ya, Anda boleh konseling jam 2 malam, boleh. Ya, coba ini hebat ya. Ini bicara masih bayi Yesus ini. Dua, dia Allah yang perkasa. Artinya segala kekuatan, kedahsyatan, mujizat ada di dalam Allah kita. Ya, yang ketiga, Bapa yang kekal, bicara kekekalan, bicara ujung daripada tujuan manusia untuk apa diselamatkan, masuk di dalam dunia kekekalan. Dan yang keempat, dia Raja Damai, Prince of Peace, Raja Damai. Maka itu saya ingatkan kita semua, nanti tanggal 12 merayakan Natal. Kebanyakan di seluruh dunia orang merayakan Natal itu bersifat ritual, rutinitas, tradisi. Sehingga nilai-nilai spiritualnya hilang. Itu yang disebut kau merayakan Natal dengan gaya Kristen agamawi. Ya. Lain loh. Religiusitas dengan spiritualitas itu lain. Yang Tuhan inginkan kita ini ada spiritualitas kerohaniannya. Ya. Bukan keagamaannya. Tapi manusia ini terjebak soal keagamaan. Makanya menjadi ritual-ritual. Rutin tiap tahun. Saya usia 64, berarti saya kalau dianggaplah mulai dewasa ngerti ya, anggaplah 50 tahun, 50 kali Natal. Dianggap sudah mulai ngerti Natal itu kelahiran Yesus. 50 kali Natal. Ya. Tetapi Natal yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Nah, saudara, menyambut Natal itu harus minimal, kita menghidupi minimal, dia pendamai. Kita itu harus ada hati pendamai. Makanya jangan sampai merayakan Natal dengan ada hati kepahitan. Dongkol, benci, permusuhan tak terselesaikan, ada kepahitan. Itu semua apa yang kau pahit, benci, tidak suka sama orang di sini. Itu mah sampah. Ya, loh ini perkataan serius. Sampah itu kalau di dalam rumah bau. Betul ya Bu Meti? Iya, mantuk-mantuk soalnya aja. Ya. Bau, mengganggu ya. Iya. Kalau diteruskan sampah itu jadi apa Bu? Penyakit, virus. Kalau dibiarkan terus penyakit itu nulari orang lain. Betul Bu Sofi? Ya, betul. Ya. Sambil aku ngomong gini sambil mengingat nama soalnya ini. Ya. Bukan apa, ingat nama. Betul Bu Hakim? Nah, betul. Ya. Nah saudara hati-hati ya, jadi sebelum merayakan tanggal 12 harus ada damai. Coba cek masing-masing hatimu, ada enggak engkau benci sama orang? Famili, mertua, besan, saudara, ada enggak?
Kalau ada kok harus beres sebelum ikut Natal. Ya, sebab Natal ini loh punyanya Raja Damai loh ini. Ya, iya ini Prince of Peace, wah, Raja Damai. Dia pendamai. Saya ini punya sahabat, betul. Sahabat ini dua orang ya, A dan B. Saya tanya, A, kau kan sering tengkar sama si B itu. Ini satu gereja ya. Bertahun-tahun. Kalau saya tidak ketemu lama, begitu ketemu, kau sama si B masih ribut enggak? Oh, aku udah beres Pak, gitu dia jawab ya. Kau sudah ngampuni? Aku sudah berdoa, aku ngampuni dia. Oh gitu ya, berarti itu di gereja udah ketemu dong, udah sapa-sapaan guyon. Oh enggak, aku enggak mau nyapa kok Pak. Kenapa? Kalau aku nyapa dulu, kalau dia enggak nganggap aku, malu dong aku, gengsi dong. Namanya belum selesai kok itu, saya bilang gitu. Harus disapa, perkara dia enggak nyapa itu urusannya dia. Tapi engkau beres. Lo ada loh saudara, kemarin pas adiknya istri saya itu punya mantu ya di gereja itu gitu loh. Ya, saya ingatkan terus teleponan, kau udah beres enggak sama situ gitu loh. Oh, udah Pak, saya udah gak mikir Pak, pokoknya saya sudah mengampuni dia. Kalau ngampuni kau ketemu gitu loh ya, nggak mau ya. Ini manusia berat ya. Nah, saya ngomong begini karena saya mengalami proses itu ya. Yang saya tidak suka itu pemimpin saya di pusat, bayangin. Saya ini di dunia sekuler punya pemimpin, saya ini memegang Indonesia Timur. Punya bos di atas saya yang megang nasional. Saya nggak suka sama dia, bertengkar, ya, pahit. Setelah berpisah di perusahaan itu, saya tetap, berarti saya punya musuh satu. Ya. Tapi karena saya terlibat di dalam urusan berkhotbah, maka itu memukul saya sendiri, bumerang. Yusman, gimana kau membagikan firman, tapi hatimu masih kau bermusuhan sama satu orang, si A. Iya Tuhan, sebab dia terlalu jahat, menyakiti. Gitu ya. Anda tahu, saya dipertemukan di airport. Pada waktu boarding, antri gini loh. Dia di depan saya. Loh, ini orangnya, gitu loh ya. Di situ saya tertantang, ayo kau harus memulai. Ya, dia merespon, enggak ngerespon, kau harus mulai. Betul, langsung saya pegang gini. Pak, gitu dia. Kaget ya. Oh, Yusman, gitu dia. Pak, kemana saya begini? Salaman. Udah, kita enggak nyinggung apa-apa ya. Udah boarding selesai, masuk pesawat dia duduk, saya duduk. Kira-kira 2-3 minggu berikutnya, dia telepon dari Jakarta ke Surabaya. Yusman, minggu depan ada hari-hari kosong enggak? Ada Pak, kenapa Pak? Kamu tak siapin tiket ya, kita berangkat, kamu ke Bali, aku ke Bali. Kita berhenti di Cafe X ini ya, kita ngopi di situ. Loh, ada apa Pak? Nggak ada, santai aja gitu. Ya udah, saya dibeliin berangkat tak hari itu. Ketemu di Kuta, ngomong-ngomong, di tengah ngomong-ngomong dia bilang gini Yus, zaman dulu itu ya, waktu peristiwa ini, itu yang ulat itu si C itu, terus saya potong saudara. Sudah Pak, jangan cerita itulah. Kita harus berbaik aja lah semua. Gitu ya, iya udahlah. Biarpun dia salah udah biarin lah. Yang penting hari ini kan saya sama Bapak udah baik. Oh iya, gini Yusman. Anda tahu saya disiapin surat kontrak ya. Dengan nilai uang offering ini offering letter ya. Aku perlu bantuanmu. Gimana kalau kamu bantu aku, ini bacaan, kalau oke tanda tangan. Langsung kontrak ada angkanya. Saya bilang gini, menarik angkanya. Ya, biasalah ya, kalau angkanya menarik, matanya jadi hijau. Iya, karena lihat rupiah gitu, hijau. Menarik. Tapi ini urusan bisnis ya. Saya pulang saya ngomong sama istri, gila, offering letter ini. Dia ngasih waktu kita seminggu untuk tanda tangan. Ya udah, saya tanda tangan saudara. Kebaikan itu malah jadi berkat buat saya. Ya.
Kalau saya nggak menyapa dia, belum tentu dia ingat saya, belum tentu dia berani offering ke saya. Gitu loh. Ya. Jadi saya mengalahkan ego saya. Ya. Dan rupanya dia juga mau menerima kondisi itu. Nyambung lagi, saya gandeng lagi gitu. Ya. Jadi saudara, mari Natal 12 kau selesaikan hatimu. Siapa saja termasuk aku. Aku mengevaluasi kok diriku. Aku nggak punya musuh sampai hari ini. Ya. Jangankan musuh fisik bertikai, hati benci, aku ngecek semalaman ini. Enggak ada, aku sudah enggak pahit sama siapa-siapa. Kenapa? Karena itu harus ngecek terus, saudara. Hati ini mesti dicek terus, betul Bu ya? Dicek terus, cek terus, cek terus. Ya. Betul ya Bu Ellen? Oh ya, jawab tuh orangnya. Berarti namanya betul namanya. Ya. Ya. Gitu. Ya, cek, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah ini, jadi tidak bisa hati didiamkan lama gitu. Dia bisa berubah jahat ya, jaga terus. Ya. Saya Natal gini, saya belajar merefleksi diri. Ya sepanjang tahun ini apa ya gitu. Ya. Kalau enggak hati rusak saudara. Ya, iblis akan mempengaruhi kita. Jangan main-main loh, iblis itu pinter loh ya. Dia jahat. Oke, nah ini Yesus bayi. Nah sekarang kita lihat Yesus sudah dewasa. Ya, ini kan kita ngomong menyambut Natal ini ya. Yesus Kristus menyambut kelahirannya. Yohanes 3:16 itu Yesus sudah besar. Ya. Dan kalimat ini kalimat yang meluncur dari mulut Yesus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Anaknya itu siapa? Dia sendiri, Yesus ya. Yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada dia, kepada Yesus kata ya. Tidak binasa melainkan, saudara saya kasih warna biru. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Ya. Menurut saudara hidup kekal itu kayak apa sih? Alkitab cuma mencatat loh. Nanti ada hidup kekal, ada binasa. Enggak ada yang lain. Hanya ada dua tempat, engkau hidup kekal dan binasa. Nah menurut saudara, kekal itu kayak apa? Kalau yang binasa, berkesudahan. Ya, ayo coba. Ini kita akan menghadapi loh ini ya. Ada kekal, ada binasa. Nah, sekarang yang kekal. Tolong masuk slide saya dulu ya. Kita ya, saya mulai dari sini. Kalau saudara melihat gambar KFC di benaknya apa? Ayam. Ada crispy, ada original. Saya enggak suka crispy. Kalau ke KFC nyari original. Sebab tipe original di semua chicken enggak ada. Betul. Ke McDonald yang original enggak ada. Ke Wendy's enggak ada. Semua cari enggak ada. Cuma ada di KFC. Jadi di benak saya kalau KFC ayam original. Ingat di benak saya paha bawah, pentung, sama sayap. Sebab saya sukanya cuma itu. Ya. Dada enggak suka. Itu kalau KFC. Kalau di benakmu ada logo Honda, apa di sini? Motor. Ya. Ingat cicilan katanya ya. Begitu logonya Honda, aduh cicilan ini gitu. Ada beban gitu ya. Saudara tahu di Pulau Madura dulu ya. Pokoknya orang naik sepeda motor, walaupun mereknya Suzuki, Yamaha, dia tanya, kamu naik apa ke sini? Naik Honda. Itu dia. Tahunnya itu Honda itu sepeda motor. Begitu dilihat, Suzuki gini loh. Benak dia pokoknya sepeda motor itu Honda. Sampai lengket seperti itu. Kalau air mineral kan Aqua. Ya. Minum apa? Minum Aqua. Gitu. Padahal yang diminum mereknya Mineral. Padahal lucir, Aqua. Gitu.
nempel. Kalau sanyo apa sanyo? Iya. Kalau di generasi saya seperti Pak Simon, sanyo itu pompa air. Betul ya? Ya. Tidak tahu kalau yang muda. Apa kalau muda? Tidak mengenal dia. Mengenalnya Xiaomi, Oppo gitu ya. Ya. Nah ini saudara, apa yang ada di benakmu begitu tek nempel itu nancap di situ. Ya. Minum teh botol itu mereknya banyak, betul lah. Tapi kalau saya teh botol itu sosro, ya kan? Nah generasi yang paling set, generasi saya nggak tahu aku, itu di benaknya mungkin berubah. Nah saudara saya tanya, siapa yang mengenal Yesus dia akan menikmati hidup kekal. Hidup kekal itu apa di benak saudara? Apa hidup kekal itu? Ayo. Kalau Alkitab itu ngomong begini, awas ya, kau ada dua tempat. Satu binasa, satu kekal. Kekal itu artinya engkau akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Kalau kalau binasa engkau terpisah selamanya dari Yesus. Di sini penderitaan kekal, di sini sukacita. Cuman itu. Nah, hidup kekal itu. Nah, ini sebuah kisah ya, next. Sebuah kisah, loh kok numpang tindih ya tuh hurufnya. Sebuah kisah orang muda yang kaya. Ada orang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jadi yang diburu hidup kekal. Dia tanya, "Gimana Yesus? Aku sudah tidak membunuh, aku tidak menipu, aku enggak bohong, aku enggak dusta. Semua perbuatan jahat aku tidak lakukan. Jadi gimana cara hidup kekal?" Masih ingat jawab Yesus apa? Ya, semua yang kau miliki, jual hartamu, kau ikut aku. Terus ikut tidak pemuda itu? Waduh sorry Tuhan, kalau itu tidak bisa. Dia tidak mau. Padahal dia cari hidup kekal. Dia nggak mau perkara satu itu. Ya, nah hati-hati nih ya. Hidup kekal ini. Next. Hidup kekal itu apa? Di mana hidup kekal itu berasal? Kapan mulainya hidup kekal? Apa tandanya mengenal Allah dan apa perintahnya? Hidup kekal itu the highest achievement. Hidup kekal itu pencapaian tertinggi orang percaya. Ingat ya, hidup kekal itu pencapaian tertinggi orang percaya. Itu jangan nyari yang lain. Kekekalan. Berarti kekekalan bicara apa? Salvation, keselamatan. Makanya maaf ya, Natal itu bukan karya terbesar. Bukan. Natal itu anugerah terbesar. Sebab Yesus masih baby. Ya. Natal itu anugerah terbesar. Anugerah itu apa? Engkau tidak layak terima tapi dikasih engkau. Ya. Natal. Loh kapan Pak karya terbesar? Nanti pada waktu dia mati dan bangkit. Paskah itu karya terbesar. Apa itu Pak? Itu bicara keselamatan. Ya, itu puncaknya. Tapi di awal gini, ini pengharapan awal, anugerah terbesar. Yesus lahir. Ya, nah sekarang kita balik ke soal kekekalan. Ternyata tidak banyak orang paham kekal itu. Kekal itu kan nanti Pak, kalau udah mati bicaranya kekekalan. Benar ya? Kekal itu kan bicara nanti. Sekarang masih hidup ini, gitu loh. Bapak bicara kekekalan. Ya. Kayak Paulus ngomong dulu, jangan mikiri apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ya, jangan mikir yang fana, tapi yang kekal gitu. Nah kekal itu apa? Tadi itu kekal itu, kau akan bersama Yesus selama-lamanya. Nah terus kapan dimulainya? Ayo kita baca, next. Apakah hidup kekal itu? Nah, ini yang jawab ya harus firman, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Yaitu mereka mengenal engkau, mereka mengenal Yesus. Kata pentingnya mengenal.
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Jadi mengenal Bapa, mengenal Allah, mengenal Yesus yang telah kau utus. Jadi kata mengenal itu kuncinya. Hidup kekal itu aku mengenal. Bukan tahu ya, kenal. Kalau tahu mah banyak ya. Kau baca buku sebentar tahu. Engkau sekolah teologi S1, S2, S3 sampai doktor, engkau tahu. Tapi orang sampai doktor S3 kenal belum tentu. Serius. Kalau tahu jamin pasti tahu. Tidak usah S3, Anda hobi membaca tentang rohani, engkau pasti tahu Yesus. Tapi kenal Yesus, oh tunggu dulu. Sebab kenal Yesus itu bayar harga mahal. Ya. Nah ini mengenal, hidup kekal itu kenal. Next, di mana hidup kekal itu? Nah, di mana hidup kekal? Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup kekal. Allah sudah memberikan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya yang namanya Yesus. Barang siapa memiliki anak, siapa yang percaya Yesus, ia memiliki hidup itu. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup itu. Jadi kalau kita mau nyari hidup kekal, cari Yesus. Iya, loh Pak, jadi orang-orang yang di luar sana yang tidak kenal Yesus gimana? Sesungguhnya berdasarkan iman ini, enggak ada hidup kekal dia. Enggak ada. Ya. Jadi hidup kekal di mana? Di Yesus. Paham ya? Nah, terus, kapan hidup kekal itu Pak? Apakah nanti? Setelah mati bicaranya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada dia, kepada Allah yang ngutus Yesus, dia punya hidup kekal. Dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi ini apa maksudnya? Selagi kau hidup, kau percaya Yesus, disitulah engkau memulai punya hak hidup kekal. Hebat ya, iman Kristen ya. Ini kalau kau nggak teliti ini, dianggap agama mah biasa aja sama. Enggak, bawahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia punya hidup kekal. Jadi kalau hari ini saudara dan saya orang percaya Yesus, percaya Bapa, engkau sudah punya hak hidup kekal. Janjinya apa? Orang yang sudah punya hak itu engkau tidak dihukum. Ya tidak dihukum. Tapi ya ada syarat itu memang. Ada makna yang harus dijawab di situ ya. Jadi hidup kekal kita ngerti dulu ini. Next. Apa tandanya, tadi katanya hidup kekal kenal Tuhan. Apa tandanya engkau kenal Tuhan? Gitu loh. Tadi Bapak ngomong hidup kekal itu kenal Yesus. Apa tandanya engkau kenal Yesus? Inilah tandanya bahwa kau kenal Yesus, kau kenal Allah. Yaitu jika kita taat. Nah udah sekarang kau jawab dirimu sendiri. Kita taat enggak? Enggak taat Pak. Banyak ngelanggar terus aku ini. Kalau ngelanggar terus berarti kau belum kenal Yesus. Kalau belum kenal Yesus, engkau belum punya hak hidup kekal. Itu saudara. Ya. Jadi cerdik dengan ayat ini. Bukan kenal asal kenal mulut ngomong. Kenal Yesus? Enggak. Percaya Yesus? Enggak. Maksud percaya itu kau kenal. Maksud kenal itu kau taat. Jadi nyambung gitu loh. Jadi kalau ngomong percaya di dalam kekristenan, engkau tuh taat. Kalau engkau taat, engkau disebut orang yang kenal Tuhan Yesus. Kalau kenal Tuhan Yesus, engkau disebut orang yang punya hak hidup kekal sejak di bumi. Sekarang next, caranya kenal gimana? Nah ini tantangannya di sini, bayar harganya di sini, ya. Caranya saya berhasil kenal Yesus di mana Pak? Oh sudah diajar. Ini Rasul Petrus yang ngajar ini. Ya. Itu ya, itu saya cuplikan dari ayat itu. Ya. Ayatnya itu di 2 Petrus 1.
Ya, kita baca ayat 5 dulu. Justru karena itu kamu itu kita yang sudah percaya Yesus ya. Ini konteksnya orang percaya Yesus. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya tanya sampai di sini, siapa yang harus berusaha? Otomatis enggak? Enggak. Namanya usaha itu berjuang Pak. Enggak otomatis. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Maksudnya gini loh. Kau kan percaya Yesus, punya imanmu Yesus. Buktikan kalau kau itu imannya Yesus. Satu, dari imanmu muncul kebajikan. Tahu kebajikan? Kalau punya iman percaya Yesus, dalam praktek hidupmu ada perbuatan baik kebajikan itu. Perbuatan baik kebajikan itu bisa dilihat orang, tetangganya bisa tahu. Istri bisa suami sih tahu. Oh suamiku udah berubah dia udah berbuat baik sekarang. Tapi hati belum tahu. Ya, tapi yang pertama, siapa punya iman Kristen harus terbukti ada perbuatan baik. Kalau tidak ada perbuatan baik, dia belum kenal Yesus. Jauh. Ya. Makanya kalau ada hamba Tuhan gini, Yusman, kamu jangan kecewa ya sama hamba Tuhan X itu. Kenapa? Dia ngomongnya memang kasar. Ngomongnya kadang-kadang kebablasan. Kadang-kadang kayak orang kurang ngajar begitu. Tapi hatinya baik. Saudara percaya itu? Mulutnya memang rusak. Tapi hatinya baik. Itu orang dunia dulu ngomong begitu. Yus jangan tersinggung ya. Dia ngomongnya kasar. Tapi hatinya Hello Kitty. Jangan percaya. Sebab firman ngomong apa yang keluar dari mulutmu itu lahir dari hati. Ya, gitu. Jadi ini siapa imannya Yesus harus ada perbuatan baik. Kalau tidak ada perbuatan baik masih tetap seperti dulu. Dulu suka apa? Dulu Pak kalau marah Pak banting kursi Pak. Ini hamba Tuhan besar loh. Kalau marah kursi dibanting, ini tengah-tengah rapat diangkat dibanting kursi, jebrak. Kadang-kadang gelas dilempar, pecah. Ini hamba Tuhan besar Pak. Perjalanan hidup setelah 15 tahun, 20 tahun gimana dia? Berubah enggak? Wah dia berubah Pak sekarang. Dia sudah enggak banting kursi, enggak banting gelas. Apa sih ya? Mecah jendela, pecah kaca, mecah pintu, lebih berat. Lebih gila. Ya. Saya bilang enggak bisa. Jangan kau ngomong memang karakternya gitu. Enggak. Paulus karakternya keras. Itu orang kolerik, dominan. Dulu suka menganiaya dan membunuh orang. Terutama pengikut Kristus. Dianiaya. Setelah bertobat, berubah enggak dari koleriknya, dari dominan? Enggak, tetap dia keras. Tapi kerasnya positif, dulu kerasnya negatif. Dulu membunuh. Secara percaya Yesus, keras, pemberani, enggak takut mati. Tapi dia enggak pernah bunuh orang. Dia mengasihi orang. Tapi pemberitaan Injil dia berani sampai kemana-mana Paulus itu. Makanya ditulis di Alkitab, di darat dalam ancaman bahaya, di laut pun mau mati. Terus gitu terus. Aku ngalami apa yang kau alami. Aku tidak makan pun mengalami aku sampai kesulitan. Semua itu Paulus. Ya, pemberani. Tapi pemberaninya positif. Jadi Tuhan itu tidak merubah watak dasar. Enggak. Kalau watak dasarnya keras tetap keras. Tapi kerasnya positif. Bukan negatif gitu loh. Ya. Nah, satu harus ada kebaikan. Perbuatan baik. Dua, tidak cuma perbuatan baik kebajikan. Tapi kau harus mulai ada pengetahuan. Jadi Kristen tidak boleh stuck berhenti. Gak apa-apa Kristen biasa-biasa aja. Pokoknya seminggu sekali ke gereja. Kamu jadi Kristen bodoh. Tuhan gak mau. Kalau bodoh ditipu iblis. Jadi kita mesti ngerti, tidak perlu kuliah ini tidak perlu kuliah. Aduh, harus STT, teologi. Enggak. Tapi aku harus mulai berpengetahuan. Gitu loh. Jangan tidak mau tahu kan lain. Orang dengan tidak mau tahu dengan orang yang mau tahu gitu loh. Ya. Saya orang yang ingin tahu. Bukan tidak mau tahu. Ya bodoh kita. Kalau bodoh, iblis makanannya itu suka ngerjai orang bodoh. Ya. Kita harus jadi Kristen cerdik. Jadi ada pengajaran-pengajaran apa kita tidak bisa ditipu. Ini maksudnya.
berpengetahuan. Cukup berpengetahuan. Yang ketiga, harus punya penguasaan diri. Siapa di sini suka ngambekan? Siapa di sini suka tersinggungan? Siapa di sini suka marah? Siapa di sini sampai suka sakit hati? Nah itu enggak boleh. Harus kau belajar penguasaan diri. Ternyata penguasaan diri itu berjuang, Pak. Iya itu, berusaha sungguh-sungguh. Penguasaan diri. Salah satu buah roh, penguasaan diri. Ternyata itu harus diperjuangkan. Ya, perjuangkan. Dan saya tahu ini tidak gampang. Tidak gampang, tapi ini yang disebut mikul salib itu ya di sini. Ini asli mikul salib. Dari yang aku tersinggungan menjadi tidak tersinggungan, ini perjuangannya mikul salib, ini berat. Ya, yang keempat, saudara harus menjadi praktekkan ke orang yang tekun. Tidak angin-anginan gitu loh, tapi tekun. Ya, jadi Kristen yang tekun. Kristen aktif terus ngilang, aktif lagi muncul, ngilang lagi, itu mah tidak ada ketekunannya. Tekun, karena Tuhan ngerti ini. Kalau tidak tekun kau juga dikerjai iblis. Dunia pun juga ngerjai kita. Dunia ini kesibukannya tidak pernah selesai loh saudara. Serius saya ngomong. Engkau kerja tidak pernah selesai. Cek kalau mau sadar. 24 jam tidur berapa jam? 8 jam tidur. Kerja berapa jam? Pak, Bu. 8 itu mak kantoran resmi 8. Tapi kalau pedagang, pengusaha enggak. Bisa bablas 12 jam. Ya. Itu Khairul Tanjung yang punya Trans TV, Trans 7 itu. Kalau kerja, bisa 16 jam, 15 jam. Otak mikirannya itu terus. Untuk keluarga berapa jam? Seringkali juga enggak ada loh. Habis. Ya. Bercengkrama dengan istri, ada quality time atau me time, wah gitu ya. Nggak ada habis. Apalagi untuk Tuhan. Ya, betul ya. Ini mesti jujur kita ini. Kalau saudara tidak mengatur itu, amblas dengan kesibukan dunia. Dunia ini nggak ada habisnya kok. Loh. Saya pernah begitu, janji saya itu ini ya. Bukan rahasia ini. Janji saya Tuhan nanti kalau umur 45, 46. Saya udah kerinduannya selagi aku kuat. Saya menjadi hambamu. 45. Itu saya ngomong waktu kepala 3, 38, 39. Begitu 45 lupa aku. Karena saya ini masih laku di dunia sekuler. Dikontrak sana, kontrak diperebutkan company sana kontrak. Kalau namanya kontrak itu offering letternya pasti lebih bagus. Fasilitasnya lebih bagus. Terus begitu, lupa 46, 47, 48, sampai 50 lebih baru saya ingat. Aduh, bohong dulu sama Tuhan ya. Gitu. Baru terus digiring. Ya. Digiring. Saya pernah menjadi hamba Tuhan di Palembang. Ya, di Palembang. Baru nyewa di mall gitu, PTC Mall gitu, ya. Persis setahun saya dipanggil, dikirim lagi ke Florida di Amerika sama istri dan anak. Sono. Jadi seperti kita ini ngalir, terus pulang lagi ke Indonesia, masih ngerjain dunia sekuler, balik lagi. Sampai terakhir kira-kira ya 7 tahun yang lalu ya, saya di Betani Nginden itu di Nginden, itu saya belajar full, semua lepas. Tapi kan udah telat saya. Janjinya dulu 45. Ngomongnya sama Tuhan mumpung masih energinya kuat, masih muda. Saya enggak mau ngasih Tuhan nanti umurnya sudah capek semua baru untuk Tuhan. Itu. Tapi berdasarkan apa? Kesibukan duniawi. Memang waktu saya kerja itu saya kalau Sabtu Minggu itu khotbah keliling. Tapi kan cuma Sabtu Minggu. Ya. Senin sampai Jumat Sabtunya kan saya enggak. Uang terus. Gak ada waktu mikir firman yang ada. Ya. Itu jadi kebablasan kita. Jadi saudara mari ya, ini perjuangan pikul salib.
Penguasaan diri belajar, tekun belajar. Setelah tekun masih dituntut lagi. Yang kelima harus ada kesalehan. Tahu saleh? Saleh itu tidak bisa dilihat sama pasangan. Saleh itu bicara isi hati. Kekudusan di hatimu. Hormat kepada Tuhan, suci, kudus itu di sini. Tetanggamu tidak tahu, istri pun tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kesalehan. Cukup bersalah enggak, dituntut lagi. Next. Nah, harus mulai ada kasih antar sesama. Teman-teman seiman ada kasih. Kasih. Salah satu bukti kasih itu apa? Salah satu bukti kasih. Bukti kasih. Memberi. Kalau memberi, apakah mengasihi? Belum tentu. Tapi kalau mengasihi, pasti memberi. Kalau memberi, belum tentu kasih. Kalau kasih, pasti memberi. Ya. Jadi kalau kau pacaran, dia memberi karena dia mengasihi. Tapi ada orang ngasihi, orang memberi belum tentu ngasih. Nyogok, suap, itu memberi. Ada pamrihnya. Ya. Dan ini yang dimaksud, sesama saudara seiman harus kasih. Mau nolong, memperhatikan, mengasihi, itu loh. Harus ini, dituntut ini loh. Yang terakhir, kasih kepada semua orang, agama apapun, suku apapun, bangsa apapun harus mengasihi. Jadi ini pilar-pilar kalau orang beriman harus ada ini. Nah ini baca yang bawah ya. Sebab apabila semuanya itu, yang kita baca tadi loh, iman harus ini ya. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu dibuat menjadi giat dan engkau itu disebut orang yang berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Engkau berhasil kenal Yesus. Makanya saya ngomong di depan tadi, nggak gampang kenal Yesus. Kalau tahu Yesus gampang. Tahu Yesus itu baca aja, sering baca buku tahu Yesus. Kenal Yesus tidak. Kenal Yesus itu pikul salib. Dari kebajikan. Ya, itu perjuangan terus. Penguasaan diri, wah berjuang. Memberi, kasih, berjuang. Ya. Ini pikul salib yang the real pikul salib ya ini. Tapi kalau engkau bisa itu, engkau disebut sukses mengenal Yesus. Kalau sukses, engkau disebut punya hak hidup kekal. Selesai. Jadi kalau diteliti begini, tidak gampang itu hidup kekal itu. Gitu loh. Ujungnya di sini, ya. Tapi ini hebat. Next, tidak berhenti di sini. Inilah dampak 7 elemen, 7 pilar. Saya sebut orang percaya Yesus, iman Yesus itu ada pilarnya 7 tadi. Ini 7 elemen. Apa dampaknya? Karena itu saudara-saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Kalau kau sungguh-sungguh teguh. Sebab jika kau melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, ngerti? Kalau kau punya suami sungguh-sungguh ya, ada elemen pilar itu, masa depanmu suami tidak akan kesandung. Apa kesandung? Tidak akan stumble down, tidak akan jatuh. Jatuhnya orang macam-macam, jatuh keuangan korupsi, jatuh perzinahan, jatuh perselingkuhan, jatuh narkoba. Maksudnya itu loh. Kalau engkau penuh elemen itu, dijamin hidupmu ke depan, aman-aman kok. Tidak akan tumbang. Ya, cuman sampai di situ Pak, enggak, baca ayat 11-nya. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak apa? Hak apa? Masuk kerajaan kekal. Kau punya hak penuh masuk dalam kekekalan. Yaitu kerajaan Tuhan, juru selamat kita. Kalau yang kita ngomong pelajaran, ini pelajaran penting ya, mikir sedikit memang. Kalau saya ringkas semuanya itu, next slide. Ini ada di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Kau yang imannya Yesus harus punya 7 elemen. 7 elemen ini kau perjuangkan. Bukan dengan berdiam diri, berjuang.
muncul kebaikan, belajar cari tahu pengetahuan, belajar penguasaan diri, tidak gampang amarah, tidak gampang sakit hati tersinggung pahit, ya. Belajar tekun, belajar kekudusan saleh, belajar memberi kepada saudara seiman, belajar memberi kepada semua orang. Kalau 7 elemen itu ada dalam dirimu, engkau disebut giat dan berhasil kenal Tuhan. 1. Kedua, engkau tidak akan pernah jatuh di depan. Ketiga, engkau punya hak penuh masuk dalam kekekalan. Makanya disebut tadi, hidup kekal adalah engkau mengenal Tuhan. Ya, kalau kenal Tuhan, engkau taat perintah yang mana? Perintah yang utama ini loh. 7 elemen ini harus sungguh-sungguh berusaha. Tidak bisa kekristenan asal-asal gitu maksudnya. Ya, nggak bisa. Ini perjuangan. Terakhir, next inilah yang disebut the highest achievement. Pencapaian tertinggi orang percaya, keselamatan. Natal Yesus lahir itu punya misi. Misinya apa? Menyelamatkan manusia. Dibawa sampai keselamatan ini loh. Lewat tadi tuh. Ya. Oh, ternyata enggak gampang ya Kristen yang benar tuh Pak. Enggak gampang. Tapi harus dikerjakan, kalau enggak kita gagal. Kristen memang Kristen, tapi Kristen gagal. Gitu. Kalau saya selama memahami beginian, saya nggak mau jadi Kristen gagal. Jangan. 7 elemen itu harus kita bangun. Kita yang bangun Pak, Bu. Lo bisa Pak, ada Roh Kudus bersama kita, pasti bisa. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa. Nggak kuat. Makanya keselamatan tidak bisa oleh perbuatan baik saja. Tidak bisa. Ya. Pertama Roh Kudus dulu. Tolong pemain musik WL Singer. Paham ya? Saya mengharapkan Anda memahami ini. Tapi kalau ini sekali ya, Anda sebulan 2 bulan lupa. One day ulang lagi, ulang lagi. Sebab kunci keselamatan di sini. Ya. Bukan keselamatan itu asal Kristen, enggak, siapa bilang? Enggak. Ya. Buktikan ke saya, pokoknya saya percaya Yesus mulutnya selamat. Enggak. Ayat 1 melengkapi 1, ayat 1 melengkapi 1, terus begitu. Sampai terbaca secara holistik keseluruhan tuh, oh seperti ini Kristen tuh ya. Oh seperti ini ternyata gitu. Ah, pahamlah kita ya. Makanya Yesus susah-susah melahir di dunia, proyeknya proyek besar keselamatan. Nah kita diminta ngerjakan itu gitu ya.